Bayangkan sebuah ekosistem hutan yang sehat, di mana setiap pohon, hewan, dan mikroorganisme saling bergantung satu sama lain untuk menjaga sebuah keseimbangan. Ketika keseimbangan ini terganggu oleh hilangnya pepohonan akibat penebangan liar, bisa tebak apa yang akan terjadi. Hutan tersebut akan menjadi rapuh, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan berantai yang mempengaruhi seluruh ekosistem di dalamnya. Hal serupa dapat terjadi dalam kehidupan bernegara, di mana politik, sosial, dan ekonomi yang seharusnya menciptakan keseimbangan dalam ekosistem kenegaraan rapuh ketika praktik korupsi itu hadir. Ia seakan seperti parasit yang melemahkan institusi, menciptakan ketimpangan, beserta dampak destruktif lainnya. Inilah alasan mengapa sangat penting untuk membangun dan menjaga ekosistem anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar forum penguatan integritas ekosistem bagi pimpinan perguruan tinggi. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut yakni guna mewujudkan integritas dan ekosistem anti korupsi di lingkungan Civitas Akademika. Anti korupsi tidak hanya bisa dilakukan sendiri oleh KPK, melainkan harus adanya kolaborasi dengan lembaga lainnya. Kami menyadari bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam memberantas korupsi sekaligus menciptakan solusi yang mendukung prioritas pembangunan Indonesia. Thomas dan Ausio mendefinisikan ekosistem sebagai kumpulan organisasi dalam sebuah jaringan yang saling bergantung dan terlibat, yang disebut penciptaan nilai bersama. Berdasarkan konsep ini, ekosistem dapat dipahami sebagai sebuah jaringan kompleks yang terdiri atas sistem-sistem yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan nilai bersama. Thomas dan Ausio juga mengoperasionalisasikan konsep ekosistem ke dalam 3 karakteristik utama yang menjadi elemen penting dalam pembentukan ekosistem. Karakteristik pertama adalah jaringan yang menciptakan nilai atau value creating networks, di mana berbagai organisasi bekerja sama untuk menghasilkan manfaat bersama. Karakteristik kedua adalah sistem tata kelola atau governance system yang menciptakan hubungan dan interaksi antara organisasi dalam jaringan. Karakteristik ketiga adalah logika bersama atau shared logic yang mencakup kesamaan visi, nilai, dan tujuan di antara para aktor dalam sebuah ekosistem tersebut. Sedangkan korupsi, secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, maka akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Menurut definisi Black Law Dictionary, korupsi adalah tindakan yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak orang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1, yakni setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan dalam konteks ini, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Dari ke-30 jenis atau bentuk tersebut dikelompokkan menjadi kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekosistem anti korupsi merupakan lingkungan yang secara sistematis dirancang untuk mencegah, mengatasi, dan menolak praktik korupsi melalui penerapan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas di berbagai aspek. Ekosistem ini melibatkan pendidikan anti korupsi, sistem tata kelola yang bersih dan transparan, kesadaran kolektif masyarakat, partisipasi aktif publik, kolaborasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan,
baik dari sektor swasta, masyarakat sipil, media. Tujuannya adalah menciptakan budaya yang mendukung perilaku jujur dan bertanggung jawab, sehingga membangun fondasi masyarakat berintegritas dan bebas dari korupsi, yang tentu menjadi penyeimbang penghambat potensi penyalahgunaan kekuasaan. Seperti kata Lord Acton, Power tends to be corrupt and absolute power corrupts absolutely. bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut. Menurut berbagai sumber, korupsi di Indonesia berkembang melalui 3 tahap. Elitis, di mana korupsi hanya terjadi di kalangan elit. Endemik, ketika korupsi meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Dan sistemik, saat korupsi menjadi bagian dari sistem menjangkiti hampir semua individu di dalamnya. Menurut Romli Antasasmita, korupsi di Indonesia telah berakar kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikannya masalah sistemik dan kompleks, ibarat gurita yang mencengkrap seluruh tatanan sosial dan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi adalah ancaman serius yang membawa dampak destruktif bagi berbagai aspek kehidupan suatu negara. Secara ekonomi, korupsi memperlambat pertumbuhan dengan mengalihkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, mengurangi minat investasi, dan memperparah kesenjangan sosial. Ketimpangan ini semakin memperburuk kemiskinan, di mana segelintir elit menikmati keuntungan, sementara mayoritas masyarakat tetap terjebak dalam kekurangan dalam layanan publik. Praktik korupsi juga menimbulkan inefisiensi administrasi, membuat pelayanan publik menjadi lambat dan berbelit-belit. Korupsi berdampak pada buruknya kualitas infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Proyek pembangunan yang dikorupsi sering menghasilkan infrastruktur yang mudah rusak dan tidak aman, sehingga masyarakat harus bertahan dengan fasilitas yang tidak memadai. Hal ini memperburuk kesejahteraan rakyat dan menghambat kemajuan bangsa. Sistem politik juga rentan terhadap korupsi akibat tingginya biaya politik, yang mendorong kandidat mencari dana kampanye secara ilegal. Setelah terpilih, pejabat sering merasa berhutang kepada penyandang dana, memicu korupsi dalam pengelolaan anggaran atau proyek publik. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan proses demokrasi. Ketidakpercayaan ini dapat memicu ketidakstabilan politik dan memperburuk kinerja birokrasi. Tidak hanya itu, korupsi berdampak buruk pada tatanan sosial dan budaya. Korupsi menciptakan dekadensi moral dan membentuk budaya permisif terhadap perilaku yang tidak etis. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan integritas masyarakat dan memperburuk kondisi sosial, termasuk meningkatnya angka kriminalitas yang sering beriringan dengan korupsi. Kompleksitas sistem hukum dan kelembagaan yang sering tumpang tindih dan lemahnya pelaksanaan, seperti kurangnya koordinasi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan, membuka celah bagi praktik korupsi. Juga upaya pelemahan institusi KPK melalui undang-undang terbarunya yang dinilai mengurangi kekuatan dan independensinya telah menghambat efektivitas pemberantasan korupsi. Ditambah rendahnya pendidikan dan kesadaran publik tentang dampak negatif korupsi, mengurangi partisipasi masyarakat dalam melaporkan atau menolak praktik korupsi. Salah satu yang paling mencolok adalah praktik money politik yang sering terjadi saat pemilihan pejabat publik. Selain itu, resistensi dari kelompok berkepentingan yang diuntungkan oleh status quo seringkali melemahkan institusi anti korupsi atau menghambat reformasi. Belum lagi masalah birokrasi yang banyak ditemukan praktik korupsi seperti suap, nepotisme, dan lain semacamnya. Ya, akumulasinya ditandai dengan turunnya indeks persepsi korupsi atau IPK. Oleh karena itu, mengatasi korupsi membutuhkan pendekatan sistemik yang mencakup upaya preventif, represif, dan kolaboratif yang saling melengkapi. Upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya korupsi melalui pembangunan sistem transparan, pendidikan anti korupsi, penguatan regulasi, dan penguasaan internal. Sementara itu, upaya represif dilakukan untuk menindak pelaku korupsi dengan penegakan hukum, penerapan sanksi tegas, pemulihan aset untuk memulihkan kerugian negara, dan penguatan independensi institusi seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Diperlukan komitmen untuk tidak mengintervensi proses hukum, juga harus dijaga agar integritas penegakan hukum tetap terjamin. Dan juga upaya kolaboratif dengan melibatkan partisipasi sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, media juga harus didorong untuk menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi. Kombinasi ketiganya memungkinkan membangun budaya integritas yang kuat dalam masyarakat untuk mewujudkan Indonesia
yang bersih dan bebas dari korupsi. Seperti yang kita ketahui bersama, visi Presiden dan Wakil Presiden RI ke-8 saat ini meluncurkan 8 misi yang diberi nama Astacita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Salah satu 8 misi Astacita tepatnya pada poin ke-7, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta menggencarkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Beberapa langkah krusial yang diambil meliputi: dalam reformasi politik, poin 1, mengatur pendanaan politik secara independen, transparan, anti korupsi, dan mendukung keberlanjutan demokrasi. Poin kelima, memperkuat gerakan anti korupsi dengan memperkokoh peran KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Poin 6, menjadikan KPK sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi dengan pendekatan preventif melalui kerjasama dan edukasi langsung di sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Poin ke-10, menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi. Poin ke-11, memperkuat edukasi anti korupsi bagi generasi muda dan menjalin sinergi dengan sektor swasta untuk mendorong gerakan anti korupsi. Poin ke-12, memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik seperti pertanian, pedesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, sumber daya alam, dan perburuan. Poin ke-14, membangun pengendalian korupsi pada sistem logistik nasional untuk mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan, dan sumber daya pedesaan guna meningkatkan ease of doing business dan efisiensi biaya produksi. Poin ke-17, menjamin penanganan masalah hukum secara profesional, transparan, berintegritas, dan mencegah penyalahgunaan hukum sebagai alat politik kekuasaan. Poin ke-20, menegakkan supremasi hukum secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi, serta mencegah penyalahgunaan hukum sebagai alat politik. Dan pada poin ke-4 dari 17 program prioritas, ditekankan pemberantasan korupsi harus seimbang antara pencegahan dan penindakan, dengan fokus menghilangkan keuntungan pelaku dan memulihkan kerugian negara. Namun, pendapat saya, membangun ekosistem anti korupsi yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan dan reformasi birokrasi, tetapi juga pemanfaatan teknologi sebagai katalisator perubahan. Sebagaimana dalam Astacita poin ke-4 yang menyebutkan memperkuat pembangunan termasuk sains dan teknologi. Poin ke-8 pada program prioritas. Poin ke-3 yang menyangkut digitalisasi. Poin ke-7, Astacita akan menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi sebagai bentuk reformasi tata kelola pemerintah, yang artinya teknologi memiliki potensi besar untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, penerapan sistem e-governance dapat mengurangi celah-celah yang memungkinkan praktik korupsi, terutama dalam proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran negara. Sistem berbasis blockchain dapat digunakan untuk menciptakan rekam jejak yang transparan dan tidak bisa diubah, sehingga memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Selain itu, teknologi analitik data dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola anomali dalam transaksi keuangan atau aktivitas tertentu yang mengindikasikan potensi korupsi. Platform digital seperti sistem pelaporan publik dalam ILHKPN juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam melaporkan indikasi korupsi, memperluas akses terhadap informasi, dan mendorong kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya integritas pejabat publik. Pada akhirnya, membangun ekosistem anti korupsi untuk Indonesia yang berintegritas bukanlah sekadar cita-cita, tetapi sebuah keharusan demi masa depan bangsa yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kolaborasi yang kuat, penerapan teknologi yang tepat, serta komitmen yang teguh dari semua elemen masyarakat dan pemerintah dengan ekosistem yang sehat, Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai bangsa yang bersih, berdaya saing, dan membawa kebaikan bagi generasi mendatang.